السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah meriwayatkan atau menukil sebuah perkataan dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih mengatakan, maktubun fi hikmati ali Daud, sebuah hikmah atau kalimat-kalimat hikmah yang dari keluarga Daud yang tertulis, haqqun 'alal 'aqil alla yaghfal an 4 sa'at. Bagi orang yang berakal, ini sebenarnya cambukan bagi kita, tamparan yang keras bagi kita. Sampai dikatakan oleh keluarga dari Daud yang dinukil oleh Wahab bin Munabbih, bagi orang yang berakal, berarti dikecualikan bagi yang tidak punya akal. Bagi orang yang berakal, hendaknya ada 4 waktu yang dikhususkan, yang memang 4 waktu itu dia khususkan. Dia khususkan waktu-waktu di 4 perkara. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Yang pertama, bagi orang yang berakal, hendaknya ada waktu khusus yang di dalamnya dia gunakan bermunajat kepada Allah. Ada waktu khusus yang dia isi dengan berkhalwat dengan Allah. Baik itu berkhalwat dengan baca Quran sendiri tanpa ada orang lain, atau dengan dia isi berzikir sendiri tanpa orang lain, tanpa dilihat siapapun kecuali Allah Jalla Jalaluh. Harus ada waktu dia gunakan untuk itu, bermunajat, berzikir, berkhalwat. Itu yang pertama. Ada waktu khusus digunakan itu. Kemudian yang kedua, sa'atun yuhasabu fiha nafsah. Ada juga waktu yang dia khususkan untuk muhasabah diri, introspeksi diri, mengoreksi diri, mengevaluasi dari amal-amal yang kita lakukan dalam satu hari tersebut. Harus ada waktu itu. Dia khususkan waktu untuk muhasabah.
Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wa innama khaffal hisab yawmal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya wa innama syaqqal hisab ala qaumin akhadhu hadzal amr min ghairi muhasabah. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yang membuat seseorang itu dimudahkan di hari kiamat dikarenakan seringnya muhasabah di dunia. Dan kebalikannya, yang membuat kesengsaraan, kecelakaan dirinya pada hari kiamat karena tidak muhasabah di dunia. Para ulama menjadikan muhasabah ini adalah sebuah ibadah dengan dalil dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini dalil yang dibawakan oleh para ulama bahwa muhasabah itu adalah sebuah ibadah. Hendaklah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa yang beriman, hendaknya dia melihat apa yang akan dia bawa, apa yang sudah dia siapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat, hari akhirat. Ini muhasabah. Maka dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, dia nukil dari hikmah dari keluarga Daud, bagi orang yang berakal adalah dia memiliki waktu untuk muhasabah. Makanya para ulama itu sebelum tidur mereka muhasabah, sehingga masuk di hari lembaran baru mereka mentajdid, memperbaharui yang telah lalu itu, kekurangannya. Bahkan para ulama mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashaddu muhasabah. Para ulama mengatakan, tidaklah seseorang itu menjadi orang yang bertakwa sampai dirinya ada muhasabah. Tidak dia menjadi orang yang bertakwa sampai dirinya ada waktu untuk muhasabah. Sudah berapa? Masih konsentrasi berarti. Kemudian yang ketiga, sa'atun yakhlu fiha ma'a ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yasduqunahu an nafsihi. Allah, ada dia gunakan waktu, sebuah momen, dia berkumpul dengan ikhwan-ikhwannya, dia berkumpul dengan saudara-saudaranya, namun tujuannya adalah yukhbirunahu bi'uyubihi. Saudara-saudaranya itu, teman-temannya itu, sahib-sahibnya itu, ikhwan-ikhwannya itu mengkabarkan aib-aibnya. Ya akhi antum salah semalam kayak gini, ya akhi antum begini-gini, dikabarkan oleh temannya itu aib-aibnya. Itu gunanya perkumpulan dengan teman.
Kalau sekarang kita buat ini, tak jadi berkumpul. Fulan antum salah semalam begini, sholat antum begini nih, nggak datang lagi tuh berkumpul lagi. Subhanallah. Wa yasduqunahu an nafsih. Dan teman-temannya ini mendorong kalau ada perbuatan baik. Di saat perkumpulan itu, teman-temannya, sahibnya mengatakan, antum sudah mengatakan ini, Masya Allah, antum fulan, Masya Allah. Didukung. Selain dari menunjukkan kekurangan, kesalahan, aib-aib yang dia lakukan, untuk supaya dia bertaubat dari aibnya, dari kesalahannya, kemudian ada kebaikan-kebaikannya dia dukung, temannya mendukung. Nah, ini tujuan dari berkumpul. Maka orang yang berakal ada waktu yang dia gunakan itu. Jadi bukan berkumpul di depannya itu makanan semua, kuacinya di situ. Apanya di situ semua makanan, lupa saling menasihati, lupa. Kena juga tata lupa ya. Lupa semuanya. Kenapa tidak nasihati? Kemudian yang keempat. Oh. Tidak ada. Sudah. Nah. Di situ momennya, subhanallah. Bukan, makanya kita merasa malu, dipermalukan, itu karena kita merasa sebuah perasaan yang salah. Kalau ada orang lain memperingati kita yang tujuannya adalah untuk memberikan nasihat, lalu kita merasa itu adalah sebuah hal yang mempermalukan diri kita, ini yang salah. Apa dikatakan Umar bin Khattab? Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Di tengah-tengah kepemimpinan mereka, di tengah-tengah para sahabat yang menjadi rakyat mereka, jika kalian mendapatiku salah, ingatkan aku. Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada orang yang membongkar kesalahanku, yang memberikan nasihat terhadap aibku, aku mencintainya. Tetapi hendaknya teman-teman itu juga adalah teman-teman yang benar-benar bukan untuk mengejek, bukan untuk ini ya, tujuannya bukan, betul-betul untuk memberikan nasihat. Hadza huwal haqi. Ini adalah hakikat dari teman. Al-Imam Syafi'i mengatakan, Muhammad bin Idris, orang yang menyampaikan kesalahan yang kita lakukan, sama halnya dia mengatakan, mengkabarkan ada sesuatu yang berbisa di badannya, di pakaiannya, yang kita tidak tahu. Ada lipan, ada kalajengking. Lalu orang itu mengatakan, akhi, di belakang antum ada kalajengking. Imam Syafi'i mengatakan sama halnya dengan mengatakan, antum akhi seperti ini begini, antum harus begini. Dan sebuah kesalahan kalau ada orang yang, makanya ahibati fillah,
mencari solusi itu, bertanya atas sesuatu yang terjadi pada diri kita, tujuannya adalah untuk mencari solusi, itu tidak masalah kalau kita sampaikan kepada orang lain. Tidak masalah. Diadukan misalnya kepada seseorang yang dia yakini, dia percaya tentang perihal keluarga dia, tidak masalah. Apa nasihat antum ya akhi? Apa nasihat antum Ustaz? Ana sudah begini, ana sudah begini, istri ana begini, istri ana. Apa nasihat antum? Tidak masalah. Jelas nih, ikhwan? Kemudian yang terakhir, sa'atun yakhlu fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yahmad fa inna fi hadhihi sa'ah 'aunan 'ala tilka sa'at wa ijmaman lil qulub. Yang keempat, orang yang berakal ada waktu-waktu bersama keluarganya, atau ada waktu-waktu dia gunakan untuk refreshing. Dia gunakan untuk refreshing. Silakan misalnya tamasya atau rihlah, baik itu bersama teman-temannya atau bersama keluarganya. Ada waktu-waktu itu. Yang itu adalah tujuannya ijmaman lil qulub, sebagai penyemangat jiwa. Pulang dari rihlah itu bersama keluarga, kembali jiwa itu semangat. Ada waktu-waktu seperti itu. Atau ada waktu-waktu bersama berduaan, tinggalkan dulu usaha, tinggalkan dulu anak-anak, berduaan makan bakso, berduaan dengan menikmati pemandangan. Ada waktu-waktu itu. Jangan semuanya kerja. Enggak ada waktu-waktu yang bercanda di sana, enggak ada waktu-waktu di sana untuk refreshing, enggak ada. Maka bagi orang berakal adalah ada waktu seperti itu. Akan tetapi masih dalam kondisi positif, yang terpuji, yang halal. Jangan ke tempat-tempat yang di situ, na'udzubillah. Baik. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.